untuk kami umat-umat-Mu, orang-orang yang percaya pada Engkau Tuhan, untuk kami menjadi orang-orang yang mengambil akan bagian dalam setiap hidup kami, untuk kami melihat akan sekeliling dalam lingkungan kami Tuhan. Mari Tuhan, terus Kau mengurapi setiap kami Tuhan, apa yang menjadi kemauan-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kami, untuk kami boleh melakukannya Tuhan, untuk kami boleh menggenapi apa yang menjadi rencana-Mu yang begitu besar dalam setiap kami orang umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengurapi setiap kami. Ada urapan-Mu yang terus memenuhi setiap kami Tuhan, sehingga kami terus berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan, dan mengikuti apa yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini kami menyerahkan Tuhan jalannya firman ini dalam tangan Engkau Bapa. Engkau juga mengurapi hamba-Mu Tuhan, memberikan kemampuan yang daripada Engkau Tuhan untuk hamba-Mu menguraikan akan kebenaran firman ini Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi Bapak Ibu, Shalom semua. Kita percaya bahwa setiap kita dalam rencana Tuhan, kita dalam sebuah karya Tuhan yang begitu luar biasa yang sudah Tuhan tetapkan dalam setiap kita masing-masing orang kepercayaan Tuhan. Oke Bapak Ibu, kita tahu sebelum masa pandemi ini, sebelum mengalami pandemi ini, kita melihat bahwa ada kehidupan yang bebas, dalam arti setiap orang-orang boleh melakukan kegiatannya, setiap orang-orang boleh melakukan segala aktivitas tanpa dibatasi oleh sebuah aturan-aturan yang berlaku. Namun mungkin mereka sebelum masa pandemi ini banyak rencana-rencana, banyak planning yang boleh orang-orang lakukan, mungkin mengadakan rapat, mengadakan bertemu dengan seorang klien untuk membicarakan sebuah bisnis atau lain sebagainya. Tetapi kita lihat bahwa ketika dunia memasuki masa pandemi ini, kehidupan manusia sudah mulai dibatasi. Banyak aturan-aturan yang sudah diberlakukan, banyak peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh manusia, oleh orang-orang. Nah, mungkin orang-orang mulai berpikir bagaimana supaya saya hidup sehat. Orang-orang mulai berpikir bagaimana keluarga saya terlindungi, bagaimana supaya bisnis saya aman. Nah, tanpa disadari Bapak Ibu, orang-orang mulai menutup kehidupannya. Mereka mulai memandang kepada kehidupan pribadi. Nah, tanpa disadari juga gini, ada dampak dari semua yang orang-orang lakukan, sehingga mereka sering terlambat, dalam arti gini, tidak melihat realitas kehidupan di sekitarnya. Mulai menutup daerahnya, mulai menutup pandangannya, sehingga dia tidak melihat apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi di lingkungan sekitarnya. Nah, sedangkan yang Tuhan mau sebagai anak-anaknya, kita mempunyai, setiap anak-anak Tuhan mempunyai satu pandangan yang visioner, mempunyai satu pandangan yang jauh ke depan, pandangan Kristus, yaitu kita mempunyai satu pandangan, kita bisa melihat apa yang terjadi di sekeliling kita, apa yang sedang terjadi di depan sana, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, mungkin di sisi lain, seringkali anak-anak Tuhan gini, berfokus kepada pelayanan. Itu tidak salah. Berfokus pada pelayanan sehingga gini, ketika dia mempersiapkan firman Tuhan, mempersiapkan pujian, mempersiapkan pelayanan dan lain-lain, mereka sibuk dengan sebuah aktivitas pelayanan sehingga gini, mereka mengabaikan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, padahal gini kan, ada sebuah rencana yang begitu besar yang Tuhan sediakan untuk kita orang-orang percaya, yang harus kita kerjakan.
Ada satu rencana yang Tuhan taruh dalam setiap anak-anak Tuhan. Nah, di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-35, Yohanes 4 ayat yang ke-35 demikian firman Tuhan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Nah, pesan Tuhan yaitu mulailah perluas pandangan matamu. Mulailah perluas pandangan matamu. Nah, saya menangkap pesan Tuhan gini Bapak Ibu. Tuhan mau bawa kita kepada area yang lebih luas lagi. Pandangan kita yang visioner. Ada hal-hal yang Tuhan sediakan di depan sana yang harus kita tangkap dan harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, yang menjadi pesan Tuhan, sebagaimana Yesus mengajak para murid untuk memfokuskan pandangan mata mereka dan memperhatikan secara seksama dari fokus pandangan kepada diri pribadi beralih kepada apa yang tengah berlangsung di sekeliling mereka. Demikian pula dengan kita. Tuhan mau kita mengalihkan pandangan mata kita dari lingkup kecil yang berpusat pada diri sendiri, beralih kepada lingkup yang lebih besar yang berpusat pada kepentingan kerajaan surga. Nah, kalau kita lihat pesan Tuhan, mulailah perluas pandangan matamu. Nah, kalau kita lihat dalam satu perikop ini berjudul yaitu tentang percakapan dengan perempuan Samaria. Saya akan bacakan lagi Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Nah, kemarin Bapak Gembala hari Selasa sudah sampaikan dalam poin kedua. Di sana dikatakan apa? Murid-murid mengatakan bahwa 4 bulan lagi musim menuai. Namun Yesus mengatakan bahwa inilah saatnya musim penuaian itu. Nah, bicara tentang ungkapan 4 bulan lagi. 4 bulan lagi ini kan merupakan peribahasa orang Yahudi. Peribahasa Yahudi untuk mengatakan bahwa panen tidak dapat dipercepat. Artinya ada waktu, ada ukuran sampai panen itu tiba. Dan kita perhatikan bahwa para murid sedang berpikir bahwa tuaian masih jauh. Mungkin secara mata jasmani mereka melihat ada ladang yang masih hijau, yang belum menguning. Bagi mereka ini masih lama sekali. Tetapi Yesus mengumumkan gini, ini panen yang lain, ini tuaian yang lain. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya ada hal yang lain, yaitu hal rohani. Hal rohani yang harus dilakukan, yang Yesus mau tunjukkan kepada murid-murid maupun kepada kita. Nah, kalau kita lihat dan kita perhatikan, ternyata hasil percakapan dari perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria itu kan ada hasil. Telah mengubah hidup perempuan itu. Telah mengubah hidup perempuan itu, yang berakibat gini kan, ada dampak. Ada satu dampak kepada seisi kota. Yaitu apa? Panen jiwa-jiwa di Samaria. Nah, untuk mengalami hal besar yang Tuhan sediakan diantaranya adalah, saya percaya bahwa setiap kita, orang-orang percaya, kita pasti ingin mengalami hal yang besar, hal supranatural yang Tuhan kasih dalam setiap kita. Kita pengen mengalaminya seperti apa nih Tuhan? Saya pengen mengalami seperti apa nih? Sebuah pengalaman yang besar, hal yang besar yang sudah Tuhan sediakan, yang kita masuk ke dalamnya, kita mengikutinya, dimensi yang luar biasa yang Tuhan kasih. Nah, untuk mengalami hal yang besar yang Tuhan sediakan, diantaranya yang pertama gini, di dalam Yohanes 4 ayat keempat. Yohanes 4 ayat yang keempat, itu simpel sekali ayatnya.
Di sana dikatakan apa? Ia harus melintasi daerah Samaria. Ia harus melintasi daerah Samaria. Nah, untuk mengalami hal besar yang Tuhan sediakan diantaranya adalah yang pertama, arahkan pandangan kita kepada apa yang Tuhan rancangkan. Arahkan pandangan kita kepada apa yang Tuhan rancangkan. Yohanes 4 ayat 4 dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Nah, kalau kita lihat secara geografis, perjalanan dari Yudea itu ke Galilea itu tidak harus melewati daerah Samaria. Itu sebenarnya kalau kita lihat di peta, itu bisa lewat lembah Sungai Yordan. Nah, pertanyaannya, mengapa Yesus harus melewati daerah Samaria? Mengapa Yesus harus melewati daerah Samaria? Saya coba cari kenapa. Saya melihat di dalam tafsiran Injil Yohanes mengenai ayat ini. Dan di sana dikatakan gini, ternyata ada rencana ilahi. Ternyata ada rencana ilahi akan keselamatan yang Yesus bawa dalam kedatangannya. Nah, maksudnya ada rencana ilahi yang harus digenapi. Ada rencana ilahi yang harus digenapi melalui Yesus Kristus, sehingga ia harus melewati daerah Samaria. Dan kita tahu ketika Yesus melewati Samaria, daerah Samaria, kita tahu kan, di sana Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria. Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria, dan melalui perjumpaan ini kita lihat bahwa perempuan ini mengalami perubahan dalam hidupnya. Seringkali orang percaya mengalihkan pandangannya kepada apa yang sudah Tuhan rancangkan. Sehingga gini, sulit sekali orang-orang mengalami sebuah hal-hal yang besar yang sudah Tuhan beri, hal-hal yang sudah Tuhan sediakan, hal-hal yang sudah Tuhan rancangkan dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Mereka tidak mengalami. Karena apa? Mereka mengalihkan pandangannya. Mereka mengalihkan kepada pandangan diri sendiri, bahwa pandangan diri sendiri lebih baik, memfokuskan kepada diri sendiri, sedangkan Tuhan mempunyai cara pandang yang berbeda. Membatasi pandangan. Ketika Tuhan suruh kita melewati atau melakukan A, tapi kita melewati jalan yang lain, kita melakukan hal yang lain, padahal di situ ada maksud Tuhan, padahal di situ ada rencana Tuhan, padahal di situ ada tujuan Tuhan, padahal di situ ada maksud Tuhan yang mau Tuhan kerjakan dalam setiap kita. Arahkan pandangan kita kepada apa yang Tuhan rancangkan. Tuh, Yesus melewati Samaria. Ada rencana ilahi, ada rancangan ilahi. Dia bertemu dengan perempuan Samaria. Nah, apa yang sedang kita lakukan hari-hari ini, Bapak Ibu? Apa yang sedang kita rancangkan? Apa yang sedang kita rencanakan hari-hari ini? Apakah pandangan kita, apakah rencana kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan? Apakah pandangan kita itu pandangan yang visioner, pandangan yang jauh ke depan, yang apa yang menjadi Tuhan mau? Nah, kita lebih melihat kepada diri kita. Kita lebih melihat kepada apa yang menjadi kemampuan kita, tanpa kita melihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau Tuhan lakukan sesuai dengan cara pandang Tuhan. Nah, pandangan yang sempit itu akan membatasi kita
kepada apa yang ada di depan kita. Pandangan yang visioner jauh ke depan, melihat apa yang terjadi. Nah, kembali kalau kita lihat, kenapa perempuan Samaria ini, Bapak Ibu, mengalami perubahan yang sangat dahsyat dalam hidupnya ketika dia berjumpa dengan Yesus. Kenapa? Karena dia tahu gini, Bapak Ibu, dia tahu akan dosanya. Dia tahu akan dosanya, dia sadar akan dosanya, dan dia meninggalkan dosanya. Dia keluar dari satu titik yang tadinya dia fokus kepada pandangannya hanya tentang seputar kesehariannya, tentang kehidupannya, tetapi dia berubah menjadi fokus kepada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan kerajaan sorga. Nah, mungkin ketika Tuhan merancangkan dalam setiap kita, kita harus melakukan ini. Kita harus lewati jalan yang ini. Tetapi kadang secara manusia kita nggak paham, dan kita berusaha untuk membatasi pandangan kita dengan kemampuan kita, dan kita tidak melihat cara pandang Tuhan memandang apa yang ada di depan sana. Sehingga kita apa? Mengabaikan itu. Janganlah Tuhan, biarkan Tuhan, saya nggak mau lewat ini. Sehingga kita mengalihkan jalan kita ke jalan yang lain, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan cara pandang kita. Sebenarnya yang sudah Tuhan tentukan, ketika kita harus lewat jalan A, harus kita mengambil keputusan A, sebenarnya di sini ada satu rancangan yang Tuhan mau kerjakan. Di sini ada satu visi yang Tuhan mau kerjakan dalam setiap kita. Ada satu misi yang mau Tuhan kerjakan, yang Tuhan mau genapi dalam setiap hidup kita. Kadang-kadang kita nggak paham. Nah, kita perlu memahami ini. Kita perlu terus terkoneksi dengan Tuhan. Kita terus datang terus kepada Tuhan. Tuhan, apa yang terus mau Engkau kerjakan dalam hidup saya, sehingga saya masuk dalam rencana Tuhan yang besar, sehingga saya bisa memandang secara luas apa yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup saya. Nah, yang kedua, untuk mengalami hal besar yang Tuhan sediakan, diantaranya yang pertama tadi, arahkan pandangan kita kepada apa yang sudah Tuhan rancangkan, yang Tuhan rancangkan. Yang kedua, untuk mengalami hal besar yang Tuhan sediakan, diantaranya adalah Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Yohanes 4 ayat 13 dan 14, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Nah, kalau Bapak Ibu bisa baca lengkapnya di ayat 10 sampai ke 15. Saya cuma bacakan ayat yang ke-13 sampai 14. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat ini satu poin yang penting. Ini satu penginjilan yang sangat jitu sekali yang Tuhan Yesus lakukan. Di situ ada sumur. Tepat jam siang, tengah hari, terik. Orang datang menimba air. Ini satu kesempatan. Nah, yang kedua, untuk mengalami hal besar yang Tuhan sediakan, diantaranya yang kedua, manfaatkan setiap situasi untuk menarik perhatian orang pada Injil. Manfaatkan setiap situasi untuk menarik perhatian orang pada Injil. Nah, dalam Yohanes 4 ayat 13 sampai 14, ini hal yang sangat jitu sekali. Nah, kalau kita aplikasikan, kita lihat dalam hari-hari ini, di masa pandemi ini, saya awal tadi sudah menjelaskan, banyak orang-orang yang mulai memandang dirinya sendiri. Orang mulai melingkupi, orang mulai membatasi kehidupannya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di luar. Sehingga tanpa disadari, orang mulai mengabaikan apa yang terjadi, yang sebenarnya terjadi, yang ada di sekelilingnya. Nah, padahal
Di saat-saat ini saya menangkap ini satu momen yang penting. Ini satu momen kesempatan bagi anak-anak Tuhan untuk apa? Untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang mulai kehilangan pengharapan. Banyak orang-orang yang mulai kehilangan cara dia berpikir. Mulai mengalami satu masa yang bagi dia ini saya kayaknya sulit banget. Ini sulit banget dalam kehidupan saya. Ini kesempatan bagi anak-anak Tuhan untuk apa? Untuk bersaksi. Manfaatkan setiap situasi untuk menarik perhatian orang pada Injil. Saya percaya gini, setiap kita orang-orang percaya ada kesempatan untuk kita memberitakan Injil. Mungkin ketika kita berada di pekerjaan kita, mungkin ketika kita berada di tempat tinggal kita, dimanapun kita berada, pasti ada satu kesempatan yang Tuhan kasih. Nih, kamu beritakan Injil. Ini satu kesempatan. Ketika orang-orang mengalami satu masa yang seperti ini, orang-orang yang mengalami kehilangan satu pengharapan. Sedangkan kita gini, setiap orang-orang percaya ada satu pengharapan yang begitu besar Tuhan sediakan dalam setiap kita, yang harus kita salurkan dan mereka untuk mereka mengalami sebuah pengharapan. Bahwa di dalam situasi yang seperti ini ada satu titik, ada pengharapan yang boleh mereka terima. Membuka pandangan kita yang lebih luas lagi, yang visioner, cara pandang kita yang ke depan sana. Nah, Bapak Ibu, 3 bulan yang lalu ketika pandemi ini terjadi, saya mulai melihat orang-orang yang di sekitar saya selama perjalanan dari rumah sampai ke gereja dan kembali lagi. Banyak orang-orang yang mulai mereka diam di pinggir jalan, mereka meminta-minta. Mereka membutuhkan hal, mungkin bantuan daripada orang-orang yang mampu untuk membantu mereka. Nah, ketika saya mulai belajar pada saat itu, saya mulai belajar bagaimana ya, saya nggak mau untuk memperkaya kehidupan saya dengan terus menabung. Tetapi di sisi lain ada orang-orang yang membutuhkan di sekeliling saya. Nah, ketika 3 bulan yang lalu saya mulai berbicara kepada istri saya, bagaimana yuk kita mulai melihat di sekeliling kita ternyata banyak orang-orang yang membutuhkan, banyak orang-orang yang memerlukan. Nah, kita mulai berdiskusi, kami mulai berdiskusi, dan kami mulai mengadakan, bagaimana kita mulai kita bagi sembako yuk. Kita bagi sembako. Mungkin bagi saya ini hal yang baru. Bagi saya hal yang baru yang saya mulai mau belajar, saya untuk melihat sekeliling saya, memperhatikan apa yang terjadi di sekitar sekeliling saya. Saya mulai belajar di situ, dan kami mulai membagikan. Bulan pertama kami mulai membagikan dua plastik sembako. Ya, kami mulai beli 2 kilo, 3 kilo, 10 kilo beras kita bagikan untuk dua orang. Dan isinya yang lain juga. Bulan pertama kami mulai bagikan. Bulan kedua mulai datang 1 orang lagi. Ada orang lagi. Mulai kami tambah lagi. Bulan ketiga, bulan kemarin nih, mulai ada lagi 1 orang lagi, tambah 4 orang lagi. Nah, bulan sekarang belum, karena saya mulai membagikan biasanya setiap akhir bulan, menjelang akhir bulan. Nah, kami mulai membagikan. Bulan pertama 2 orang, ketiga 3 orang, bulan ketiga ada 4 orang. Berarti setiap bulan kami harus stok 1 karung beras untuk membagikan kepada orang-orang yang ada sekeliling kami. Nah, di satu kesempatan ketika saya mulai membagikan, satu kesempatan kami membagikan kepada satpam. Nggak boleh hanya melihat keluarga kami aja, tetapi kami harus mulai memandang di luar sana ada orang-orang yang membutuhkan. Nah, mari Bapak Ibu,
Saya percaya bahwa setiap kita ada kesempatan yang Tuhan kasih untuk kita bisa melihat secara luas apa yang terjadi, cara pandang Tuhan yang Tuhan mau kasih dalam hidup kita, sehingga kita jangan sampai kita hanya memandang daerah atau lingkup yang kecil. Tuhan mau memberikan satu lingkup yang besar, kota, bangsa, negara, hal yang lebih besar lagi, kepada hal yang supranatural. Dan intinya gini, Tuhan mau bawa kita untuk kita memenangkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu rencana Tuhan dalam setiap kita. Itu tujuan Tuhan dalam setiap hidup kita. Nah, mari Bapak Ibu, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mulailah perluas pandangan matamu untuk mengalami hal yang besar yang Tuhan sediakan. Di antaranya adalah yang pertama, arahkan pandangan kita kepada apa yang Tuhan rancangkan. Mengarahkan terus pandangan kita kepada apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jangan mengarahkan pandangan kepada hidup kita saja, tetapi kepada apa yang Tuhan mau. Yang kedua, untuk mengalami hal besar yang Tuhan sediakan, diantaranya adalah manfaatkan setiap situasi untuk menarik perhatian orang pada Injil. Nah, saya percaya setiap kita ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan kasih, dan itu manfaatkan kesempatan itu untuk apa? Untuk kita menyalurkan, untuk kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, mari Bapak Ibu, setiap kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang menjadi rancangan-Mu dalam hidupku, supaya aku mempunyai satu pandangan yang luas, satu pandangan yang visioner, yang jauh ke depan sana. Nah, mari Bapak Ibu, kita terus berdoa kepada Tuhan. Kita minta kekuatan yang daripada Tuhan, kita minta kemampuan yang daripada Tuhan, dan kita harus terus terkoneksi dengan Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk pesan-Mu pada minggu ini, yaitu mulailah perluas pandangan matamu. Ini menegur setiap hidup kami, untuk kami lebih lagi mempunyai satu pandangan yang luas, pandangan yang sesuai dengan apa yang cara Engkau memandang dalam setiap apa yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Mari Tuhan, Kau mengurapi setiap kami. Kau berikan kami kemampuan, Kau berikan kami kuasa yang daripada Engkau Tuhan, untuk kami terus berjalan di dalam visi-Mu, untuk kami terus berjalan di dalam sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam setiap hidup kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan, kami memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Mungkin di dalam lingkup gereja kami, mungkin di dalam pekerjaan kami, mungkin di dalam rumah tinggal kami. Saat ini kami berdoa dari tempat ini Tuhan. Kami berdoa memberkati setiap lingkungan kami di mana kami berada Tuhan. Dan biarlah setiap kami, Engkau memberikan satu pandangan dalam setiap kami, untuk kami mempunyai pandangan yang visioner, untuk kami mempunyai pandangan yang begitu luas Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau pandang Tuhan. Kami juga memberkati Tuhan. Kami melepaskan berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan, supaya mereka boleh menerima akan kebenaran firman-Mu. Mereka boleh membuka hati mereka, untuk mereka boleh menerima firman-Mu melalui apa yang boleh kami terima, dan kami boleh menyampaikan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga memberkati Tuhan gereja dan tempat ini Tuhan. Kami memberkati sedang jemaat-Mu Tuhan. Kami memberkati gembala kami Pak Ishak dan Ibu Ribka. Memberkati keluarga besar ini Tuhan. Kau berkati, Kau berikan terus pewahyuan yang daripada Engkau Tuhan. Kau berikan terus pengurapan yang daripada Engkau Tuhan. Kau bawa setiap jemaat-Mu untuk kami terus lagi masuk dalam visi, untuk masuk lagi ke dalam satu rencana-Mu yang begitu besar dalam setiap hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kau sungguh Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap doa-doa kami ini hanya ke dalam tangan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa.